Apa itu sertifikat laik fungsi? Nah, SLF itu, sertifikat laik fungsi, itu seperti mengukur, menilai, menganalisa kesehatan dari bangunan. Bangunan itu bisa gedung, ruko, pabrik, gudang. Jadi kalau kita mau baca peraturannya sendiri, itu sebenarnya udah lama dibikin peraturannya. Cuman belum aja dijalani. Di situ tuh tertulis bahwa diwajibkan untuk rumah, kantor, toko, gedung, apartemen, pabrik. Pokoknya semua bangunan tuh wajib SLF. Kapan sih? Nah, setelah bangunan dibangun, ya, karena itu baru bangun dan waktu bangun tuh urus IMB atau PBG. IMB tuh izin mendirikan bangunan, tapi sekarang namanya udah berubah jadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, karena baru mengurus PBG, pemerintah tuh baru aja periksa konstruksinya. Semua udah bener sehingga diizinkan untuk membangun. Sehingga pada saat umur bangunan masih baru, nggak diperlukan untuk SLF. Nanti dikasih waktu sama pemerintah. Setelah bangunan udah berusia 5 tahun, kita tuh wajib urus SLF, sertifikat laik fungsi bangunan. Mau ukur, pemerintah tuh mau ukur kesehatan bangunan ini setelah udah 5 tahun, melewati 5 tahun tuh masih layak gak dihuni, disinggah sama manusia. Jadi waktu dulu izin memang udah sesuai sama yang disetujui pemerintah. Tapi kan selama 5 tahun akan terjadi ada gempa goyangan atau tanah turun, akibat pengambilan air tanah dari tetangga atau sekitar, menyebabkan air itu turun, sehingga bangunan kita turun dan retak. Maka nanti itu setiap 5 tahun pemerintah tuh berusaha jadi juri. Tujuannya adalah mengamankan jiwa masyarakatnya sendiri Indonesia. Akan dianalisa apakah temboknya ada yang retak, besi-besinya ada yang karat, atau ada yang patah, atau ada yang tiang-tiang di atapnya tuh ada yang patah kayunya atau bajanya. Di situ kan sebenarnya pemerintah tuh bertujuan baik supaya jangan ada nyawa masyarakat Indonesia tuh yang hilang sia-sia gara-gara bangunan tertimpa roboh. Bayangin gak sih pada saat kita tidur atap roboh, meninggal. Nah, pemerintah tuh nanti akan ngecek juga, bukan dari struktur bangunan tapi ada pendukungnya, yaitu alat pemadam kebakaran. Nanti dicek juga kelistrikannya, nanti dicek juga harus ada alat penangkal petirnya. Jadi nanti disebut dengan rekom petir. Terus ada lagi rekom damkar. Yang tadi kalau di rumah tuh cukup menyediakan APAR, tabung pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran. Tapi kalau udah di pabrik, di gedung ya, kalau memang masih kecil gitu, masih bisa APAR. Yang penting banyak, cukup dihitung nanti mereka sama rekom damkar. Yang datang tuh pasti petugas damkar. Tapi kalau udah gedung, hotel, udah nggak bisa lagi, nggak cukup lagi pakai APAR. Mereka harus siapin tuh yang pipa-pipa kalian sering lihat tuh yang merah-merah nempel di atas. Ada sensornya. Kalau itu kebakar, sensornya pecah maka air langsung keluar. Nah, kalau di gedung, di apartemen, pabrik, tuh udah wajib pakai pipa itu. Dan nanti tuh ada kolam penampungan buat nyedot airnya. Dan harus siapin tempat penyedotan air pada saat pemadam kebakaran datang tuh ada air yang bisa diambil. Jadi sertifikat laik fungsi itu kebanyakannya untuk seperti itu. Misalnya ada lift juga, nanti harus diperiksa ada nggak sertifikat laik operasi liftnya, atau kalau ada eskalator SLO-nya diperiksa, atau ada genset diperiksa tuh namanya sertifikat laik operasional gensetnya. Pokoknya gini ya, masih banyak lagi sih. Kalau kalian masyarakat awam tuh nggak paham dalam mengurusnya, wajar kok. Tapi kebetulan karena kita ini Biro Jasa Perizinan, kita tuh yang ahlinya di sini. Kalian bisa serahkan aja ke kita, terima beres. Kita nih bisa ngerjainnya, biayanya tuh mulai dari 60 juta, prosesnya tuh paling lambat 1-3 bulan. Nah, kita punya banyak marketing, ratusan yang siap melayani kalian dengan ramah dan cepat. Dan punya 20 lebih sampai 30 cabang, kantor cabang yang tersebar di Jabodetabek. Supaya tuh bisa makin mendekatkan diri kepada kalian semua masyarakat atau konsumen Gapura Office. Supaya cita-cita kita nih di Gapura Office tuh suatu hari nanti bisa tercapai, yaitu supaya suatu hari seluruh masyarakat Indonesia akan bilang lebih mudah bersama Gapura Office.